Oke, tadi kita sudah dengarkan bagaimanakah kemudian Dokter Eva kemudian menjelaskan bagaimana langsung kondisi di lapangan, di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Kita ingin dengarkan jawaban dari Dokter Nadia. Dokter Nadia, silakan. Iya, saya rasa itu realita yang dihadapi dan ini merupakan tentunya curhatan langsung ya, apa yang disampaikan Dokter Eva dengan kondisi kita saat ini. Jadi memang karena kita sudah melihat bahwa keterbatasan daripada sarana prasarana yang saat ini, dan saya sangat setuju bahwa penambahan fasilitas memang sangat sulit untuk kemudian disertai dengan penambahan tenaga kesehatan. Tapi kita berupaya untuk merekrut relawan ya, dan kita tahu bahwa relawan-relawan ataupun kami juga mendapatkan dukungan yang luar biasa sebenarnya dari organisasi profesi spesialis maupun juga dari Ikatan Dokter Indonesia maupun juga Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yang sebenarnya di masa-masa seperti sulit ini dukungan itu tetap diberikan secara penuh ya, karena memang tanpa tentunya semangat kita bersamaan ini tidak akan mungkin situasi sulit ini bisa diselesaikan. Hal-hal lain mungkin terkait insentif, kita sudah menjelaskan bahwa memang mekanisme insentif itu ada dua mekanisme, ada yang melalui pemerintah pusat dan ada yang melalui pemerintah daerah. Terkait harga juga kami berusaha sebenarnya bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan obat dengan harga yang wajar dan tidak dikendalikan oleh pasar. Kementerian Kesehatan sudah menerapkan harga eceran tertinggi obat dengan harapan bahwa ini bisa betul-betul masyarakat mendapatkan harga obat dengan tentunya harga yang sudah sangat sesuai. Tetapi kami juga mensinyalir ternyata memang ada mungkin pihak-pihak tertentu yang kemudian masih menunda distribusi dan menimbun stok ya. Dan ini yang sekarang kami upayakan dengan menambah stok-stok obat ini melalui apotek-apotek BUMN dan juga termasuk tadi upaya telemedicine sebagai upaya untuk bisa membantu masyarakat yang melakukan Baik, Dokter Siti Nadia, itu upaya dari pemerintah. Bang Abalin, Anda melihatnya bagaimana? Tadi Bang Fadli sampai menyebutkan rumah sakit di Indonesia sudah kolaps. Bang Abalin. Audionya bisa diambil terlebih dahulu. Halo? Ya, silakan Bang Abalin. Bisa ya? Jelas Bang, jelas. Ya, itu sebabnya pemerintah juga ya, sekarang yang paling penting dilakukan itu adalah saya dalam beberapa kali termasuk di TV One juga berkali-kali mengatakan bahwa sedahsyat apapun regulasi yang disiapkan, manajemen apapun yang disiapkan, termasuk dengan apa yang sedang kita bicarakan hari malam ini. Tapi kalau tentu saja pemerintah itu membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kita tahu kemarin Bapak Wakil Presiden juga bersama-sama dengan para tokoh agama, kemudian juga dengan para pemuka agama Islam dan beberapa pimpinan kepala-kepala daerah, kemudian beliau menyampaikan tentang keadaan yang sesungguhnya yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah. Itu sebabnya selalu saja bahwa pemerintah pasti membutuhkan dukungan dari semua elemen bangsa. Dalam posisi inilah saya harus mengatakan juga bahwa jangan juga kita menutup mata, hati dan telinga bahwa sampai saat ini masih saja ya, meskipun bekerja keras menyediakan segala sesuatu, tapi di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram masih saja ada orang pertama tidak percaya dengan COVID, yang kedua di ruang publik itu kemudian melakukan agenda-agenda informasi publik yang sungguh sangat menyesatkan masyarakat, sehingga contoh tadi apa fasilitas yang disiapkan kemarin malam kita tapi kan tahu ini ya. Bukan di sosmed Bang Abalin, tadi kita sudah hadirkan langsung pasien isoman di rumah, kemudian Dokter Eva ini adalah nakes yang langsung bersentuhan dengan pasien yang ada di rumah sakit. Ya, saya setuju. Artinya apa? Artinya bahwa untuk dan atas nama negara, pemerintah tidak duduk diam kan? Fasilitas-fasilitas sekarang disiapkan, kemudian berbagai hal-hal yang tadi juga disampaikan oleh baik Dokter Eva, kemudian Edwin maupun Ade Abur kalau nggak salah tadi, siapa lagi itu, semua langkah-langkah ini tetap harus diantisipasi, harus dipersiapkan. Kenapa? Karena yang sekarang dihadapi ini
masalah COVID, kemudian Delta dengan varian baru ini tidak saja terjadi di Duren Sawit, tidak saja terjadi di Kebun Jeruk atau di mana-mana, tapi di seluruh Pulau Jawa dan Bali ini dalam pemberlakuan PPKM ini kan dilakukan oleh pemerintah. Saya kira begini, Maria tunggu. Saya kira poin ini penting untuk kita dengan teduh ya menyampaikan ini kepada masyarakat melalui catatan demokrasi agar jangan juga dialog kita malam hari ini kemudian membuat kepanikan baru. Betul. Itu loh. Kami tidak sepakat dengan kata Anda kepanikan, Bang. Kita ingin sama-sama Indonesia bangkit, Bang Abalin. Kita ingin sama-sama Indonesia bangkit, Bang Abalin. Kita tidak ingin membuat kepanikan, kita ingin solusi dari negara. Saya setuju. Itu makanya saya bilang. Itu makanya saya bilang agak teduh kita bicara, dengan tenang kita bicara. Karena pasti semua langkah-langkah itu dilakukan oleh pemerintah. Itu perintah undang-undang dan tanggung jawab. Karena begini Bang Abalin, kalau tadi disampaikan bahwa memang kondisi saat ini masih bisa dikontrol oleh pemerintah, tapi kalau kita dengarkan tadi beberapa fakta di lapangan seperti itu. Karena juga ada pertanyaan yang masuk di Twitter kami, Bang Abalin, titip bilang ke pemerintah, ukuran COVID terkendali itu sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita lihat hari ini positif COVID-19 bahkan ada di angka lebih dari 47.000, tertinggi di dunia. Kematian juga di mana-mana, pemakaman antri, oksigen juga susah, obat-obatan susah, rakyat cari makan pun juga susah. Jadi indikatornya apa, Bang Abalin? Ya, kalau itu yang nanti Maria pakai berhari-hari siang malam di televisi terus berteriak seperti itu dengan mendengarkan catatan masyarakat, itu artinya dengar dulu Maria dengar dulu. Kalau itu yang nanti, makanya saya bilang salah satu tanggung jawab media juga itu bikin teduh suasana. Betul. Gitu loh. Kita pelan bikin dan teduh teduh. dan kita minta klarifikasi juga dari pemerintah, saja bahasanya, supaya kita juga bisa menjelaskan dengan tenang. Agar masyarakat juga itu bisa mendengarkan dialog kita ini adalah dengan bahasanya teduh, Mas gitu. Heru Catur, @heru_catur katanya. Jadi mohon penjelasannya Bang Abalin. Ya, makanya itu saya bilang ya, semua yang disebutkan oleh kawan yang didapatkan dari Twitter maupun Instagram tadi itu, langkah-langkah ini dipersiapkan oleh pemerintah. Baik. Dalam hal ini ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa sama seperti kemarin, semua orang sudah dalam keadaan tidur, tetapi kita tidak tidur. Ya, begini, kita datang menemani Presiden melihat tempat rusun, persiapannya, kemudian di asrama haji. Begitu juga dengan tenda-tenda yang dibangun oleh Bapak dan Ibu Tentara Nasional Indonesia, kepolisian juga begitu. Koordinasi yang paling dengan penting sekarang ini adalah dilakukan juga dengan bagaimana kita mendiagnosa keadaan sekarang ini seperti apa, supaya kita tahu treatmentnya seperti apa. Jadi jangan kita ada denial. Masalahnya adalah kalau ada denial bahwa ini sudah terkendali dan ini dilaporkan kepada Pak Presiden misalnya untuk menyenangkan, untuk menenangkan gitu. Ini yang menurut saya usulkan dari beberapa waktu lalu, sebaiknya COVID ini ya dipimpin oleh Presiden langsung, jangan oleh seorang menteri, apalagi menteri ini termasuk yang membela misalnya TKA masuk. Tapi kan Presiden juga memantau langsung, memberikan beberapa kali himbauan. Beda ininya, beda apa namanya, interestnya beda. Namanya Menteri Investasi, dia ingin investasi masuk. Tapi kan instruksi semua satu arah dari Presiden semua, Bang Wadli. Iya, tapi akan beda kalau langsung dipimpin oleh Presiden, langsung ada tentara, polisi, semua institusi, lembaga dan sebagainya. Presiden kan memantau juga beberapa kali memberikan himbauan. Memantau dengan memimpin langsung itu beda. Bang Abalin, ditanggapi dulu, Bang Wadli. Jadi satu yang ingin menjadi catatan, saya kira untuk menggerakkan masyarakat sekarang ini seperti menyelamatkan diri masing-masing, ya. Kehadiran negara ada, tetapi dianggap tidak maksimal karena situasi yang tadi itu. Harusnya kan ada satu proyeksi dari awal. Bayangkan, saya mengatakan waktu terjadi di India, kita kirim oksigen ke India. Masih akhir Juni kemarin, kita masih ngirim oksigen ke India. Kita tidak mengantisipasi bahwa itu akan kejadian di sini, ya. Dan jangan lupa, ini masih ada lagi alfabet Yunani itu ada 24 ya. Ini baru alfa, beta, mungkin delta, mudah-mudahan nggak semua itu nanti menjadi varian virus. Itu terjadi di Indonesia. Ya. Saya kira itu yang paling penting adalah cegah masuknya virus-virus baru ini. Kalau virus baru ini terus masuk, bandara terus dibuka, penyakit akan ada terus gitu loh. Saya minta Bang Abalin dengan segala hormat, kami ini lelah, jumlah kami jauh-jauh berkurang Bang. Tolong tutup penularan, pintu-pintu masuk penularan Bang. Kami setiap saat merasa akan mati, setiap akan ke rumah sakit, saya tuh nangis Bang.
Setiap sampai rumah sakit saya akan melupakan semua kesedihan saya, melupakan semua ketakutan saya. Tapi begitu sampai di rumah, saya nangis lagi, Bang. Saya ingat tadi pasien-pasien saya yang mati dengan sia-sia. Sekarang banyak ibu-ibu hamil yang mati, Bang. 33 minggu, 24 minggu. Anak-anak muda yang masih kuat-kuat, umur tahun-tahun kelahiran 90 itu mati, Bang. Andaikan virus-virus baru ini tidak masuk, kerja kita nggak seperti ini. Mungkin udah hampir baik ya, Bang Fadli ya. Itu yang terjadi, saya mohon. Dan Bang Abalin, tolong tanggapannya, penularan di stop, Bang Bang. Jangan Bang cuma Abalin. PPKM. Biar dulu ngomong, biar dulu ngomong. Gak apa-apa. PPKM. Rakyat dilarang kerja, dilarang keluar rumah, tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih perhatian gitu loh. Kalau mau mencegah itu betul-betul total. Diamkan rakyat di rumah, beri mereka tenang, beri mereka makan, beri mereka keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan, Ada beri mereka bansos, keadilan Dr. Eva. gitu loh. Ini sekarang kebijakan ambigu, nggak boleh begini rakyat, tapi TKA masuk. Berbagai Rakyat nggak bansos boleh sudah pindah-pindah. Itu digulirkan kan perpindahan pada bulan orang ini. gitu loh. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jalan-jalan. Tapi tempat wisata dibuka, pikiran rakyat gitu. Padahal saya paham maksudnya kenapa kota wisata tempat wisata ditutup, dibuka, Ibu. mall dibuka tuh saya paham. Tapi rakyat nggak mikirnya ke situ gitu loh. Masalah keadilan, mereka memandang ini seakan-akan jadi alat keadilan gitu loh, jadi alat pemerintah untuk Baik, menentukan Dr. Eva, seperti itu. kita dengarkan Bang Abalin sekali lagi kita sama-sama agar Indonesia bisa bangkit dan juga melawan COVID-19, Bang. Narasi yang kita bangun malam hari ini. Silakan, Bang Abalin. Ya, saya dengan teduh, dengan tenang mendengar Dr. Eva dan Bung Fadli ya. Jadi kalau saya bicara jangan dipotong ya, dengar baik-baik. Kalau bicara tentang terkait dengan bagaimana pintu-pintu bandara dan lain-lain, sudah, itu ada urusan yang sudah memang sangat amat clear dilakukan oleh pemerintah. Tidak usah khawatir dengan poin itu. Kalau terkait dengan masalah tabung yang sebut juga dengan Pak Fadli menyebutkan tentang bantuan Indonesia ke India, Fadli pasti tahu juga itu, bahwa di seluruh dunia itu hubungan dan perjanjian internasional kita punya bilateral yang sama yang disebut dengan resiprokal. Indonesia punya tanggung jawab dalam situasi yang darurat itu untuk menyiapkan apa juga yang mereka butuhkan. Itu satu. Yang kedua bahwa situasi seperti hari ini di TV One juga berulang-ulang ya, prediksi yang disiapkan yang dilakukan oleh pemerintah maupun komite terkait dengan penanggulangan COVID ini berkali-kali kita sampaikan ya, baik di dua sisi maupun di aki malam, aki pagi segala macam di TV One. Ingat gak pada waktu orang mau Eid, orang mau berlibur hari raya, kemudian 1 minggu setelah hari raya, berulang-ulang kita sampaikan juga satu kesadaran yang sama untuk kita punya tanggung jawab yang sama dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Inilah yang kemarin saya tegaskan sekali lagi bahwa apapun yang disiapkan oleh pemerintah, sedahsyat apapun program yang disiapkan oleh pemerintah, tapi kalau kita tidak punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kesadaran ini, urusannya ini di hulu, tingkat perubahan perilaku kita. Itu satu sudah selesai. Baik, kita sudah hadapi sekarang masalah itu. Baik. Itu sebabnya maka semua yang menjadi keluhan daripada masyarakat hari ini tentu dan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam persiapan apa-apa yang menjadi bagian daripada masalah yang dihadapi yang dikemukakan oleh kami media punya tanggung jawab, Bang Abalin, untuk menyampaikan data dan juga fakta di lapangan. Bang Fadli ditahan dulu, Dr. Eva, Bang Abalin dan juga Dr. Siti Nadia. Kita akan segera kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fakta di lapangan adalah banyak orang yang sekarang amat sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Yang sakit kita doakan semoga Allah sembuhkan. Siapapun kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Tapi yang perlu kita ingat adalah disinilah Allah menyeleksi kepada kita semua siapa yang mampu bersabar, siapa yang berjuang, siapa yang saling tolong membantu saudaranya, siapa yang meringankan, siapa yang punya kepedulian, siapa yang cuek bahkan akan kelihatan, siapa yang berbuat zalim
Siapa yang kemudian tidak punya kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab kalian. Aparat pemerintah punya tugas tanggung jawab, maka nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tenaga kesehatan, kita doakan perjuangan semangatnya terus membantu saudara-saudara kita diberikan kekuatan, dan insya Allah jihad tenaga-tenaga kesehatan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit teruslah berjuang dan kita saling mendoakan di antara kita, semoga Allah sembuhkan dan Allah berikan jalan keluar atas kesulitan ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa apa menjadi amalan utama kita, afdalul a'mal idkhalus surur, kasauta auratahu, asba'ta ju'atahu, dan kemudian yang ketiga yang Rasulullah SAW mengingatkan, kita ini memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan cara apa? Berikan pakaian, berikan apa? Makanan. Kemudian takdilahu hajah, penuhi hajatnya. Sekarang orang berhajat, maka laksanakan tugas kita semuanya membantu saudara-saudara kita. Jangan diam. Semua kita ayo bergerak berjuang untuk kebersamaan dan kemaslahatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf sudah menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi. Bang Fadli, kemudian Dr. Eva, sebelumnya ada Bang Abalin dan juga Dr. Siti Nadia, terima kasih atas waktu yang di Catatan Demokrasi. Tentunya narasi yang ingin kita bangun pada malam hari ini adalah memberikan narasi yang baik, ikhtiar bersama untuk kemudian mencari solusi dari dialog kita pada malam hari ini. Kita hanya memotret kejadian di lapangan, kita terus dukung pemerintah untuk bangkit melawan COVID-19. Saya Andro Meda Merkuri. Saya Maria Asgaf. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.